Baik, selamat malam Semeton Bali Express. Kali ini saya berada di Banjar Lepang di Setakmung, Klungkung. Saat ini saya ingin melihat bagaimana proses pembuatan ogoh-ogoh oleh STT Setia Bakti. Ogoh-ogoh ini disebut berkonsep kebo iwa. Mari kita lihat lebih dekat proses pembuatannya. Itu adalah proses pembuatan payasan. Di sini melanjutkan pembuatan ogoh-ogoh setelah diberikan izin oleh Gubernur Bali Iwayan Koster untuk mengarah ogoh-ogoh di wilayah Donan Banjar masing-masing. Mari kita tanyakan kepada koordinator pembuat ogoh-ogoh di STT Setia Bakti terkait konsep ogoh-ogoh yang mereka buat, yang kabarnya juga akan diikut sertakan dalam lomba di Kabupaten Klungkung ini. Nah, takon apa konsep ogoh-ogoh gen tuh sederhana, joget tuh bisa. Ya. Baik, saya saat ini bersama dengan Iketut Adi Putra selaku koordinator pembuatan ogoh-ogoh di STT Setia Bakti ini. Baik, Bli, terkait pembuatan ogoh-ogoh di Banjar Lepang ini, Bli, apa konsep ogoh-ogohnya kalau boleh tahu nih, Bli? Kami dari STT ngambil konsepnya dari batik kebo iwa. Ukuran ogoh-ogoh ini berapa meter nih kalau boleh tahu? Kurang lebih tingginya 4 meter lebih, Kak. Kurang lebih. Untuk pendanaannya sendiri bagaimana? Apa mencari sumbangan atau memang khas dari STT? Kalau ini ogoh-ogohnya dari tahun yang lalu, karena sekarang dikasih ngarap, makanya lagi dilanjutkan. Berarti dana tahun lalu. Dana tahun lalu. Oh. Ini benar katanya mau ikut lomba, Bli, di kabupaten. Kapan itu lombanya? Untuk lombanya perkiraan sebelum pengrupukan atau penilaiannya sebelum pengrupukan. Sebelum pengrupukan. Kriterianya bagaimana, Bli, kalau boleh tahu? Kriteria kayak gimana ya? Maksudnya syarat-syarat ikut lombanya ini apakah ada syarat tertentu, misalnya ukuran? Ya, kalau untuk kriterianya karena ogoh-ogoh diambil dari tingginya karena kita masuk kriteria di atas 4 meter, sama kita ada temanya kebo iwa, makanya dipakai lomba. Di pribadi sendiri ini bersama teman-teman merasa antusias ya bisa menggarap lagi setelah 2 tahun ya? Setelah 2 tahun vakum menggarap ogoh-ogoh. Nanti untuk penggarapannya apakah ada pembatasan personil? Untuk ngarapnya pasti ada, dan protokolnya juga pasti ketat sih. Dari desa sudah didukung juga ya? Desa udah disiapin. Untuk ngarapnya minimal orang 25 orang. 25 orang. Nggak salah. Nanti kemana aja nih ngarapnya, Bli? Paling ngarapnya di sekitaran desa. Sekitaran desa. Pas ngarap juga ada penilaian. Untuk di Lepang sendiri cuma ini aja satu ogoh-ogoh. Apa ya, ada lagi? Ada sih beberapa ogoh-ogoh dari anak-anak kecil. Karena situasi COVID,
jadinya cuma dipakai satu gogoh. Baik, terima kasih penjelasannya mengenai gogoh patih kebo iwo ini. Silahkan dilanjutkan pengerjaannya. Baik, semeton itu tadi penjelasan dari koordinator pembuatan gogoh oleh STT Setia Bakti Banjar Lepang. Untuk teman-teman yang lainnya tampak sedang mengerjakan kotaknya ya, sebagai alas ogoh-ogoh. Sanan juga sudah terbentuk termasuk payasannya. Ogoh ini sendiri ternyata merupakan ogoh-ogoh yang sudah dibuat tahun lalu, namun karena tahun lalu tidak diizinkan mengharap, maka dipakai untuk tahun ini. Mengingat juga pengerjaannya baru setengah jadi ya. Semoga dengan diizinkannya pengharapan ogoh-ogoh saat pengerubukan tahun ini bisa mengobati kerinduan masyarakat Bali atas tradisi yang sudah berjalan. Baik semeton, sekian yang dapat saya sampaikan dari Banjar Lepang, Desa Takmung, Banjarangkan Klungkung. Sekian dan terima kasih.